selamat siang. Perkenalkan saya Ibu Sisilia Lydia, guru di salah satu sekolah dasar di Kota Kupang, dan saat ini bersama dengan teman-teman sedang menjalani proses pendidikan dan pelatihan sebagai seorang calon kepala sekolah. Saat ini kami ada di sesi belajar mandiri, di mana pada sesi ini kami diberikan 6 modul untuk kami pelajari, dan pada setiap akhir modul ada tugas yang harus kami selesaikan dan kami unggah. Nah, pada modul ketiga setelah kami mempelajari materinya, ada tugas yang diberikan, yakni kami harus menganalisis sebuah kasus berdasarkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus tersebut berkisah tentang seorang anak yang merasa dilema antara harus berkata jujur atau menjaga kesetiaan pada temannya. Nah, sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, saya dapat menganalisis kasus tersebut sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung pada kasus tersebut. Menurut saya, nilai yang terkandung pada kasus tersebut adalah nilai kejujuran dan kesetiaan. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat pada kasus tersebut ada si Rara, ada si Tari, ada Nina, dan ada Bu Sri. Kemudian, fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut menurut saya, yang pertama, Rara piket membersihkan ruangan perpustakaan. Yang kedua, Tari melihat langsung Rara memasukkan dompet si Nina ke dalam tasnya. Yang ketiga, Bu Sri merupakan petugas perpustakaan di sekolah tersebut. Yang keempat, Rara dan Tari merupakan sahabat dekat. Kemudian, pengujian benar atau salah yang dapat dilakukan, yang pertama adalah uji intuisi. Bagaimana perasaan Tari sebagai sahabat dekat jika ia memberitahukan hal yang sebenarnya kepada Bu Sri dan teman-teman. Kemudian yang kedua, uji publikasi. Jika Tari memberitahukan dengan jujur kepada Bu Sri dan teman-teman bahwa yang menemukan dan menyimpan dompet si Nina adalah Rara, bagaimana reaksi mereka? Kemudian langkah berikut adalah pengujian paradigma benar versus benar. Menurut saya adalah kebenaran versus kesetiaan. Kemudian yang berikut adalah prinsip resolusi yang dilakukan, yakni berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian yang keempat, opsi lain yang lebih kreatif, lebih adil, lebih bijaksana menurut saya adalah meminta Bu Sri untuk memeriksa tas setiap siswa yang bertugas di perpustakaan tanpa sepengetahuan mereka sendiri, kemudian mengambil dompet si Nina dan mengembalikan tanpa memberitahu siapapun tentang perilaku si Rara. Kemudian yang berikut, keputusan akhir yang dapat diambil menurut saya adalah Tari berlagak seolah-olah tidak melihat sama sekali ketika Rara mengambil dan memasukkan dompet si Nina ke dalam tasnya. Kemudian Tari diam-diam melaporkan kepada Bu Sri. Dan pelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan pada kasus tersebut dan dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk menyelesaikan kasus di masa-masa yang akan datang adalah bahwa untuk mengambil keputusan seperti kasus di atas harus perlu pertimbangan yang lebih bijak agar tidak merugikan siapapun. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.